Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh pemirsa Madu TV Nusantara dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda untuk hari ini? Alhamdulillah saya Insi bisa kembali hadir dalam spesial program Sapa Pagi yang hadir dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dari pukul 8 sampai pukul 9 pagi. Dan kami hadir tentunya dengan berbagai macam tema, juga dengan berbagai narasumber yang memang berkompeten sesuai dengan tema yang kita angkat hari ini. Baik, nanti silakan untuk Anda yang ingin bergabung seperti biasa kita buka di line telepon 0812 3839 1189. Ya, dan seperti biasa juga bahwa selain Anda bisa menyaksikan kami melalui Madu TV Nusantara, Anda pun juga bisa mengikuti semua program live kami dari seluruh akun sosial media kami, baik Facebook ataupun fanpage, kemudian juga Instagram, lalu YouTube ataupun juga TikTok dan seluruh aplikasi. Bahkan Anda pun juga bisa untuk mendengarkan melalui frekuensi radio di 91,3 MDS FM Tulungagung, sejukkan hati, damaikan jiwa. Baik, untuk topik kita kesempatan pagi ini adalah menuju kemandirian Nahdlatul Ulama, ya, dengan tema kita hari ini adalah dari wilayah Sidoarjo, Jawa Timur, sesuai dengan tema. Nanti kita akan berbincang dengan beliau, Ketua PCNU Sidoarjo, Jawa Timur, yaitu Kiai Haji Muhammad Zainal Abidin, MPDI. Kalau kita bicara mengenai Nahdlatul Ulama atau NU, memang NU ini adalah organisasi keislaman yang sangat besar di Indonesia yang berdiri tahun 1926 lalu di Surabaya, Jawa Timur. Dan bagaimana menuju kemandirian NU, utamanya adalah di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Nanti kita akan berbincang dengan beliau, narasumber kita, Kiai Haji Muhammad Zainal Abidin, MPDI. Baik, saya akan langsung menyapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Inje. Apa kabar Pak? Alhamdulillah selalu baik, berkat termasuk berkat Tuhan Mbak. Alhamdulillah. Inje. Yang jelas perkenalkan dulu. Saya ini sih Pak dari Madu TV Nusantara Tulungagung. Ya, Inje. Tadi kan sudah diperkenalkan oleh Mbak Lisbeth. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih banyak karena pagi hari ini panjenengan sudah meluangkan waktu untuk nanti kita berbincang di Madu TV Nusantara sampai pukul 9 pagi ya Pak ya. Baik, sesuai dengan tema kita adalah menuju kemandirian Nahdlatul Ulama. Dan sebelum kita menuju ke tema kita di kesempatan pagi hari ini, monggo silakan berkenan untuk memperkenalkan diri dulu kepada seluruh pemirsa dari Madu TV Nusantara, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zainal Abidin, biasa dipanggil dengan Kang Zainal, Ketua PCNU Kabupaten Sidoarjo. Cukup, Mbak. Inje. Cukup begitu saja, Pak. Ya. Iya, yang jelas pagi hari ini nanti saya juga akan bertanya beberapa hal kepada panjenengan. Oh iya, mohon maaf, saya bisa manggil panjenengan bagaimana ini? Pak Zainal atau? Kang Zainal aja. Oh, Pak Zainal. Baik, Inje. Pak Zainal, sebelum kita menuju ke tema di kesempatan pagi hari ini menuju kemandirian NU, pengetahuan kita sebagai orang umum adalah NU ini salah satu organisasi keislaman terbesar di wilayah Indonesia. Ya Pak, di mana-mana ada ya namanya anggota atau organisasi dari NU ini. Tapi sebelumnya sedikit boleh disampaikan kepada kami, Pak Zainal, sejarah mengenai berdirinya NU dulu ya Pak ya, boleh ya? Saya yang menyampaikan. Inje. Oke, jadi berdirinya NU itu kan memang tidak bukan dalam proses yang pendek, tapi NU didirikan melalui proses yang panjang, bertahun-tahun dikoroi, ditilakati, diaboi, dan yang mendirikan NU jangan lupa yang mendirikan NU bukan sembarangan orang.
tapi adalah wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sampai detik ini NU posisinya di mendekati usia 100 tahun atau 1 abad ini, posisi NU bukan semakin berkurang jamaahnya, anggotanya, jadi semakin banyak digemari, semakin banyak dicintai, bahkan beberapa negara di luar negeri juga tertarik dengan NU, sampai kemudian mendirikan NU di negara nyatanya. Karena ini bukan pengurus cabang istimewa, bukan, tapi negaranya, tokoh-tokoh agamanya di sana setelah memantau, melihat keberadaan NU di Indonesia, termasuk kontribusi terhadap bangsa dan negara, terhadap masyarakat, serta ternyata ini cukup menarik perhatian, dan kemudian beberapa negara kepingin mendirikan NU. Sehingga ke depan NU itu tidak hanya sekedar NU Indonesia, akan tetapi akan muncul NU Afghanistan, NU Malaysia, NU dan sekian banyak negara yang tampaknya memang sudah bersilaturahmi ke PBNU hanya dalam rangka kepingin mendalam lebih jauh tentang keberadaan NU, sampai kemudian kepingin didirikan NU di negaranya masing-masing. Halo. Ya, halo. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Zainal, yang jelas memang sangat luar biasa ya, bahwa kita tahu juga NU sendiri bergerak di bidang yang banyak sekali ya Pak ya, keagamaan, pendidikan, kemudian sosial, ekonomi, dan sebagainya. Jelas manfaatnya luar biasa untuk seluruh rakyat ya Pak ya. Gerakan yang dimiliki oleh NU itu memang tidak hanya membincang persoalan-persoalan agama, ya, akan tetapi juga banyak membincang tentang persoalan-persoalan sosial. Persoalan sosial kan macam-macam juga. Ada persoalan sosial yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat sekitar, termasuk persoalan-persoalan negara yang itu menjadi concern Nahdlatul Ulama. Karena berdirinya NU itu kan diisyaroi oleh dua hal. Mbah Khalil Bangkalan memberikan isyarah kepada Mbah Hasyim Asy'ari untuk direstui didirikan organisasi yang namanya NU ini. Isyarah pertama adalah tongkat. Jadi Mbah Khalil menyuruh Mbah As'ad untuk menyampaikan tongkat itu kepada Mbah Hasyim. Beberapa bulan berikutnya Mbah Khalil juga menyampaikan tasbih kepada Mbah Hasyim melalui Mbah As'ad. Nah, dua isyarah itu dimaknai oleh para kader bahwa NU itu berdiri dalam rangka menyangga keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga dalam rangka menyangga keberlangsungan ideologi Ahli Sunnah wal Jamaah. Sehingga kalau kita jujur dalam catatan sejarah mulai sebelum merdeka sampai merdeka, pasca merdeka sampai hari ini, NU selalu hadir di tengah-tengah Indonesia dalam keadaan kritis, maka yang ada di baris depan di sana adalah Nahdlatul Ulama. Baik. Jadi kalau kita mengulas mengenai sejarah, kemudian perjalanan, dan apa saja yang sudah dilakukan NU untuk masyarakat Indonesia, memang sangat luas sekali ya Pak Zainal. Tidak habis ini kita bicara satu hari penuh, bahkan kalau kita bicara mengenai ini ya Pak ya. Oh, tidak cukup. Betul, bahkan berhari-hari pun tidak cukup ya Pak Zainal. Iya. Ya, lebih-lebih kalau mau membuka sejarah secara jujur itu banyak cerita tentang keterlibatan kader NU, khususnya ketika situasi negara dalam keadaan tidak baik. Iya, betul sekali. Sementara untuk wilayah Sidoarjo, Jawa Timur sendiri, Pak Haji Zainal, bagaimana geliat dari NU untuk wilayah Sidoarjo? Gimana, Mbak? Ulangi, Mbak. Ya, untuk wilayah Sidoarjo sendiri, Inja, karena kita pagi ini juga dengan panjenengan sebagai Ketua PCNU dari Sidoarjo, bagaimana geliat NU di wilayah Sidoarjo, Pak? Ya, alhamdulillah dari hari ke hari, dari masa ke masa, geliat warga NU dan pengurus NU untuk Sidoarjo cukup dinamis.
Ya, bahkan sekarang kecenderungannya teman-teman pengurus ranting atau pengurus desa, pengurus ranting NU di desa itu mempunyai ruh semangat yang luar biasa. Ya. Kalau dulu kita jarang mendengar kabar tentang geliat pengurus ranting. Ya. Sekarang ini muncul kecenderungan bahwa ranting mempunyai semangat yang luar biasa, diindikatori oleh ketika pelantikan pengurus ranting, mereka gelar luar biasa, mengundang tokoh-tokoh nasional, ulama-ulama atau dai-dai nasional. Padahal itu pelantikan di level ranting. Minimal itu bisa dibaca tentang semangat yang dimiliki oleh pengurus ranting. Belum pengurus MPC sampai kepada pengurus cabang. Itu, Mbak. Artinya adalah memang sebetulnya pertumbuhan dari Nahdlatul Ulama itu memang sangat luar biasa ya, Pak Haji Zainal. Ya, di Sidoarjo, jadi di Sidoarjo itu ada 353 desa di kelurahan, tapi beda dengan jumlah pengurus ranting NU, kita pengurus ranting NU itu mempunyai 382. Artinya ini ada desa atau kelurahan yang pengurus rantingnya itu 2. Ya. Ada pengurus desa, tapi secara administratif negara itu memang 353, terus kemudian kena lumpur itu menjadi 349. Tapi untuk pengurus rantingnya, uniknya ini lebih banyak daripada jumlah desa yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Iya. Artinya ini adalah memang antusiasme dari masyarakat Sidoarjo untuk benar-benar membuat NU tumbuh di Sidoarjo itu sangat besar ya, Pak Haji Zainal? Sangat besar ya. Jadi kalau dulu banyak pengurus ranting yang layamutu walayahya, tidak bermutu karena tidak punya biaya, guyonannya seperti itu. Tapi sekarang di 382 itu sudah mulai berkembang, tumbuh, semangat. Itu kita bisa baca dari keterlibatan pengurus ranting di kegiatan-kegiatan MWCNO, keterlibatan pengurus ranting di kayak kemarin ketika konferensi, ketika rapat-rapat besar itu kesemangatan teman-teman ranting luar biasa ya. Baik, ya. Pak Haji, nanti kita juga ingin tahu sebetulnya apa sih kegiatan yang sudah dilakukan oleh untuk PCNU Sidoarjo, teman-teman yang ada di wilayah ranting Sidoarjo, ya Pak ya, boleh disampaikan kepada kami nanti ya Pak? Siap. Tapi nanti kita break dulu Pak, kita istirahat sebentar saja ya. Oke. Ya baik, pemirsa Madu TV Nusantara, memang sangat menarik sekali kalau kita membahas mengenai bagaimana perjalanan organisasi keislaman yang terbesar di Indonesia ini. Dan kebetulan pagi ini adalah kita nanti berbincang dan kita akan lanjut berbincang dengan Ketua PCNU Sidoarjo Jawa Timur, Kiai Haji Muhammad Zainal Abidin MPDI. Tapi kita break dulu, jangan kemana-mana, tetap di Madu TV Nusantara.